Ditreskrim Polda Sumatera Utara selesai memeriksa orang yang terlibat kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Polisi pun telah menetapkan 8 tersangka penganiayaan penghuni di kerangkeng tersebut. Namun 8 tersangka penganiayaan hingga tewas itu tidak ditahan. Laporan lengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Medan. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Freddy di sana. Silakan dengan laporan Anda. Iya baik, Dea dan juga pemirsa. Jadi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut itu tidak menahan 8 tersangka terduga pelaku penganiayaan tahanan yang berada di kerangkeng milik Terbit Rencana Perangin-Angin. Jadi Terbit Rencana ini adalah merupakan Bupati Langkat nonaktif yang saat ini sudah ditahan oleh KPK karena kasus korupsi begitu. Jadi ada 3 orang korban tewas di kerangkeng milik Bupati Langkat itu. Nah, jadi setelah ditelusuri polisi, ternyata ada 8 tersangka terduga pelaku yang menganiaya mereka hingga tewas. Nah, salah satunya adalah anak kandung Bupati sendiri, yaitu Dewa Perangin-Angin. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, dan kemarin diperiksa pada hari Jumat hingga Sabtu hampir 24 jam mereka diperiksa, namun mereka tidak ditahan oleh Polda Sumut. Nah, polisi beralasan bahwa mereka ini tidak ditahan karena alasannya adalah mereka kooperatif begitu. Namun demikian mereka hanya dikenakan wajib lapor seminggu sekali, yaitu di Polda Sumut. Begitu dia. Dan juga saat ini belum ada terbit rencana perangin-angin sendiri selaku pemilik rumah itu tidak ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian, polisi mengklaim bahwa mereka masih terus mendalami kasus tersebut dan mereka akan berkoordinasi dengan KPK untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap Terbit Rencana Perangin-Angin Bupati Langkat nonaktif. Tak hanya itu, Polda Sumut juga nanti akan memeriksa adik kandung Terbit Rencana Perangin-Angin yang tak lain merupakan Sribana Perangin-Angin yang saat ini merupakan Ketua DPRD Kabupaten Langkat. Begitu dia. Jadi adapun korban tewas dari kerangkeng milik Bupati ini adalah 3 orang. Nah, salah satunya itu anak Bupati ini terlibat dalam penganiayaan hingga mati terhadap Saryanto Ginting yang tewas pada tahun 2021 bulan Juli lalu. Begitu dia. Baik. Tribuners, terkait kasus ini juga rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kombes Tatan Dirsan Atmaja selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut. Berikut keterangan lengkapnya. Ya, jadi terima kasih rekan. Kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan secara maraton. Ada 8 tersangka yang kita ambil keterangan. Kemudian tadi pagi sekitar pukul 7 selesai karena ada beberapa tersangka yang harus kita periksa berkaitan dengan kasus TPPO. Termasuk ada penganiayaan di dalam aktivitas dalam kerangkeng tersebut. Jadi ada 8 tersangka yang sudah kita ambil keterangan tadi malam. Yang pertama inisial TS, ya. Inisial TS ini dia sebagai kalapas dan mengawasi terhadap kerangkeng yang ada di seputaran sekitar rumah Bupati nonaktif Saudara PRP. Kemudian inisial JS itu sama. Inisial JS ini menggantikan salah satu kepala kerangkeng atau kepala yang menjaga di kerangkeng tersebut, perannya sama, ya. Kemudian inisial SP. Inisial SP, kemudian inisial HS, inisial IS, kemudian inisial RG, kemudian inisial DP, dan inisial HG. Tadi malam kita sudah ambil keterangan ke-8 tersangka, kemudian ada beberapa tersangka yang kita ambil keterangan, baik itu perkara TPPU-nya, ya, kemudian termasuk ada penganiayaan terhadap aktivitas dalam kerangkeng tersebut. Apakah akan dilakukan penahanan mulai hari ini, Pak? Penyidik mempertimbangkan untuk tidak melakukan penahanan. Alasannya, Pak? Alasan yang pertama, pada saat pemanggilan
ke-8 tersangka untuk kita lakukan interogasi awal bersama penasihat hukumnya, mereka kooperatif. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi, ke-8 tersangka tersebut hadir. Dan kemarin rekan-rekan juga menyaksikan ke-8 tersangka tersebut hadir pada saat kita panggil di tanggal 25 kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan, ini penyidik masih melakukan pendalaman lainnya. Salah satunya akan melakukan prarekon, kemudian akan melakukan pemeriksaan manajemen. Jadi rekan-rekan media, penyidik tetap akan melakukan proses penyelidikan, pemeriksaan, menemukan, mencari fakta-fakta. Siapa saja yang terlibat pasti akan kami tindak lanjuti.